teman-teman, perkenalkan nama saya Tina Bandung. Saya dari kelas F Privat semester 1. Nah, di sini teman-teman saya akan menyampaikan video saya tentang abad pertengahan awal dari abad ke-6 sampai dengan abad ke-10 berdasarkan penjelasan Simorang Kir tahun 1993. Nah, abad pertengahan awal dimulai dari setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat tahun 476 Masehi. Sejak saat itu, Eropa mengalami banyak perubahan besar. Waktu itu tidak ada lagi pemerintah pusat yang kuat. Akibatnya, wilayah Eropa terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Masyarakat hidup dalam sistem feodal, di mana para bangsawan dan tuan tanah punya kekuasaan besar, sedangkan rakyat biasa kebanyakan bekerja sebagai petani biasa. Itu ciri-ciri kehidupannya. Kalau kita lihat dari sisi sosial, masyarakat terbagi dalam tiga kelompok. Yang pertama itu bangsawan, yang kedua itu rohaniwan, dan yang ketiga itu rakyat biasa. Nah, sebagian besar rakyat biasa hidup sederhana dan sangat bergantung pada tuan tanah ya. Nah, status sosial itu hampir tidak mungkin pada masa ini. Dari sisi politik, kekuasaan raja sebagiannya lemah karena sangat bergantung pada para bangsawan. Tetapi ada satu tokoh yang paling penting, yaitu tokoh Karel Agung. Nah, tokoh Karel Agung yang sangat berhasil menyatukan sebagian wilayah Eropa dan memajukan pendidikan lewat Karolingian. Nah, yang berikutnya itu peranan gereja. Nah, yang paling berpengaruh di masa ini adalah Gereja Katolik Roma. Gereja bukan cuma mengatur sosial ibadah, tapi juga pendidikan, hukum, dan bahkan kehidupan sosial. Dan juga biara-biara jadi tempat belajar, penulisan, dan menyimpan ilmu pengetahuan. Gereja juga sering terlibat dalam urusan politik, misalnya saat penobatan raja, termasuk dalam kelebihan dan kekurangan. Kalau kita lihat kelebihannya itu, gereja berhasil menjaga nilai iman dan moral di tengah kondisi masyarakat yang kacau. Nah, ilmu pengetahuan juga masih bisa bertahan berkat para biarawan, tetapi kekurangannya itu ialah kebebasan berpikir sangat terbatas, ekonomi masih sederhana, teknologi belum berkembang, dan juga kesenjangan sosial cukup tinggi. Nah, penutupannya itu, jadi walaupun kita sering disebut sebagai masa kegelapan, abad pertengahan awal sebenarnya terjadi dasar penting bagi perkembangan Eropa modern saat ini. Sekian